Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 4 ruang kelas sekolah dasar negeri di Kecamatan Ciloneng, Kabupaten Ciamis, ludes dilalap api. Kerangka manusia yang menyisakan tulang belulang ditemukan di sebuah perkebunan di Kabupaten Tasikmalaya. Diduga kerangka ini adalah seorang nenek yang hilang 7 bulan lalu. Seorang siswa berseragam SMA yang memacu sepeda motor di jalur tol Purbalenyi viral di jagat maya. Ada-ada saja tingkah seorang siswa berseragam SMA yang memacu sepeda motor di jalan tol Purbalenyi viral di Jagadmaya. Akibat tindakan berbahaya tersebut, sang siswa ditangkap petugas kepolisian. Aksi berbahaya seorang siswa SMA yang memacu motor di ruas jalan tol Purbalenyi ini viral di Jagadmaya. Dalam video yang direkam pada Selasa sore, siswa tersebut nampak berkendara kencang dari arah Garut menuju Bandung. Bahkan ia tak ragu menyalip kendaraan dari jalur kiri hingga melaju zigzag di jalur kanan. Petugas patroli jalan tol yang melakukan pengejaran berhasil mengadang siswa tersebut di kilometer 127 ruas tol Paster. Diduga siswa tersebut tidak mengetahui jalan menuju kota Bandung. Gerbang Cilenyi sudah mengudara dan berkoordinasi dengan patroli, Kamtib dan teman-teman lain yang ada di pelayanan lalu lintas di tes area KM 149B. Itu sudah ada tim dari kami juga dari patroli yang menghadang kendaraan roda 2 tersebut, namun karena dia ini nekat gitu ya sepertinya ya, jadi dia melaju dengan kencang lagi untuk melanjutkan perjalanan hingga ditangkap oleh tim kami, PMCS kami, patroli kami di interchange Paster di KM 127. Selanjutnya barang bukti dan yang bersangkutan dibawa atau diamankan di gerbang tol Baros. Selanjutnya untuk barang bukti dan yang bersangkutan atau tersangka ini sudah diamankan. Akibat perbuatannya, siswa tersebut diberi sanksi tilang oleh petugas PJR Dirlantas Polda Jawa Barat. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Sebuah mobil odong-odong disita Polres Sukabumi karena digunakan untuk jalan raya yang bisa membahayakan jiwa penumpangnya. Sementara itu, selama pelaksanaan operasi Zebra dari 14 hingga 27 Oktober 2024, puluhan kendaraan dan ratusan knalpot bising disita. Mobil odong-odong atau kereta kelinci ini disita Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Sukabumi. Mobil ini menyalahi peruntukannya karena digunakan di jalan raya. Mobil minibus telah dimodifikasi mirip mobil wisata atau odong-odong yang digunakan mengangkut penumpang melebihi batasnya. Mobil tersebut bisa mengangkut 20 orang hingga 30 orang, namun tanpa dilengkapi dokumen yang resmi sehingga polisi menyita mobil tersebut karena bisa membahayakan penumpang yang diangkutnya. Kita lakukan penyitaan ya, karena mobil tersebut telah melakukan perubahan fungsi dan bentuk tanpa dilengkapi dengan dokumen yang resmi. Kendaraan mobil tersebut adalah basicnya adalah kendaraan carry, kendaraan penumpang dengan batasan aman penumpang 5-6 orang. Namun telah dilakukan perubahan bentuk menjadi bis warawiri, di mana tiap harinya dioperasionalkan ya, sampai 25 hingga 30 penumpang. Dan hal inilah yang menjadi dasar dari kepolisian karena faktor pertama dari faktor ya legalitas yang sudah tidak sesuai dan faktor keamanan dan keselamatan yang ini juga diabaikan sehingga sanksi dari Sementara itu, selama pelaksanaan operasi Zebra, kepolisian telah menerbitkan 629 surat tilang dan 1.115 teguran. Selain itu, 42 kendaraan berbagai jenis tanpa dokumen kepemilikan turut disita dan sekitar 42 knalpot bising disita untuk dimusnahkan. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi.
Petugas Bea Cukai Bogor memusnahkan jutaan batang rokok tanpa cukai yang disita dari berbagai tempat di 6 kota kabupaten di Jawa Barat. Pemusnahan dilakukan dengan cara membakar 4,3 juta lebih batang rokok tanpa cukai pada Rabu lalu. Pemusnahan sengaja digelar usai dilakukan razia bersama aparat Satpol PP di masing-masing wilayah, yakni Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur dalam kurun 1 tahun terakhir. Petugas juga menyita tembakau tanpa cukai serta minuman alkohol tanpa izin yang dimusnahkan di tempat terpisah oleh pihak swasta. Selain menyita barang bukti, petugas juga memberikan denda kepada warga yang turut memperjualbelikan barang ilegal tersebut. Petugas mencatat negara dirugikan lebih dari 3 miliar dari sektor cukai akibat adanya peredaran barang-barang ilegal ini. Terus 39 kali penindakan, ya, dengan hasilnya tadi 3,7 batang rokok, 3,7 juta ya, kemudian 403.000 gram, kemudian 54 kali penindakan terhadap minuman beralkohol. Kalau yang dari botol-botol aqua itu adalah minuman beralkohol atau arak tradisional. Kemudian 10 kali penindakan kepabeanan dan 15 kali penindakan bersama Polri terhadap narkotika berupa ganja 38.000 atau 38 kilo, 38,7, kemudian 5 gram tembakau sintetis dan 4.940 obat-obatan terlarang atau daftar G. Itu yang dilakukan selama 1 tahun ini. Kemudian dari hasil itu, selain dari ini juga ada potensi dari HPP, harmonisasi peraturan perpajakan. Jadi selain tadi barangnya disita, juga menghasilkan penerimaan negara. Jadi ada ultimum remedium, jadi ada denda terhadap pelakunya tadi. Itu ada nilai. Uji coba makan bergizi gratis terus digencarkan di sekolah-sekolah termasuk SLB untuk siswa berkebutuhan khusus di Kabupaten Cirebon. Upaya ini sebagai langkah penurunan stunting di Indonesia. Ratusan paket makanan bergizi gratis berisi lauk pauk, buah, dan sayur kini dirasakan siswa berkebutuhan khusus di sekolah luar biasa di Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon, Selasa lalu. Ada 250 porsi makanan yang diberikan untuk siswa tingkat SD dan SMP. Sebagai salah satu program pemerintah Prabowo Gibran, makanan bergizi gratis diharap menjadi langkah menekan angka stunting. Hal ini juga disambut baik orang tua murid. Isinya daging, sayur, tahu, tempe. Cukup sehat lagi ya? Iya, alhamdulillah. Ada susu juga ada tadi Bu ya? Ada susu, ada buah-buahan, ada puding. Alhamdulillah Pak, terima kasih. Harapannya gimana Bu? Berlanjut atau bagaimana Bu? Harapannya berlanjut. Seiring upaya pemerintah yang menargetkan angka penurunan stunting tahun 2024 sebesar 14%, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan pembahasan khusus bersama sejumlah menteri. Salah satunya Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji. Kita kan ada Perpres 72 tentang penanganan stunting. Kebetulan kita harus laporan minimal 2 kali dalam setahun berkenaan dengan TPPS, Tim Percepatan Penurunan Stunting. Kita laporan itu saja. Untuk mencapai target penurunan stunting, pemerintah harus menekan angka hingga 7,5% dari angka 21,5% pada 2023 agar tercapai 14% pada akhir tahun Desember nanti. Tim Liputan melaporkan. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Cira Caniago mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.